Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tidak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja dari kelompok kami akan mempresentasikan materi mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu hakikat pendidikan dan peserta didik. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Latifian Ahmadi Ilham. Nomor induk mahasiswa 2011 90 393. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan teman saya. Silahkan untuk mempresentasikan materi yang pertama. Langsung saja untuk materi yang kedua. Yaitu hakikat peserta didik. Jadi secara pengertian, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmizid, jamaknya adalah talamid, artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah thalib, jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Langsung saja untuk hakikat peserta didik. Untuk hakikat peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam, untuk mengetahui hakikat peserta didik tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pembahasan tentang hakikat manusia, karena manusia adalah hasil dari suatu proses pendidikan. Menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang secara biologis diciptakan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara evolutif, yaitu melalui proses yang bertahap. Sebagai makhluk ciptaan, manusia memiliki bentuk yang lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dibandingkan makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hingga manusia dinilai sebagai makhluk lebih mulia. Sisi lain, manusia merupakan makhluk yang mampu mendidik, dapat dididik karena manusia dianugerahi sejumlah potensi yang dikembangkan. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Sebab dalam Islam, sebagai murabbi, mu'alim, atau mu'adib, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah pendidikan bagi seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang mencipta dan memelihara seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala mencakup sekaligus kependidikannya, baik dalam arti tarbiyah, taklim maupun takdib. Karena dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Hal tersebut tergambar dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Oke, yang pertama kita bahas adalah hakikat pendidik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih pengertian dari pendidik itu. Jadi pendidik itu adalah berasal dari kata didik yang artinya bisa diartikan memelihara, kemudian merawat, dan memberi latihan agar seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu adalah arti dari kata didik. Kemudian pendidik ini diberikan tambahan awalan pe yang menjadi kata pendidik, yang pada intinya itu adalah artinya adalah seseorang yang mendidik, seperti itu. Di dalam bahasa Arab juga ada kata dari al-mu'allim yang artinya pendidik, atau murabbi, atau bisa dikatakan seperti guru, atau mudaris, dan lain sebagainya. Itu adalah artinya sama, pada intinya adalah pendidik. Jadi pada intinya pendidik adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap pengembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, seperti itu. Kemudian di sini berbicara tentang hakikat pendidik. Pada hakikatnya seseorang pendidik adalah tugasnya di sini adalah memberikan ilmu kepada peserta didiknya, adalah menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat pendidik ini juga bisa dikutip dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin kalian semua sudah familiar dengan ayat ini, atau mungkin sudah ada yang menghafalkan ayat ini. Kemudian yang selanjutnya, menurut penulis yaitu yang bernama Romai Yulis, pendidik dalam pendidikan Islam ini setidaknya ada 4 macam. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sebagai utusannya, telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk itu tadi kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Ini adalah merupakan pendidik pertama, yaitu orang tua yang mendidik kita bahkan dari lahir sampai sekarang, itu adalah orang tua. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru. Ini adalah merupakan orang tua kedua, juga seorang pendidik yang konteksnya itu adalah di sekolahan. Kemudian kalau untuk bab kita yang kali ini, kita lebih mendalam kepada yang bagian keempat, yaitu adalah pendidik, yaitu bisa diartikan adalah seorang guru yang notabene adalah mendidik di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik. Mengenai tugas pendidik, jadi untuk sebagai pendidik yang baik dan benar dan agar menjadi uswah hasanah bagi peserta didiknya, di sini ada 8 etika yang harus dimaknai juga sebagai kewajiban seorang pendidik, yaitu yang pertama di sini adalah sayang kepada muridnya sebagaimana gurunya itu menyayangi anaknya sendiri. Jadi menyayangi murid itu adalah kewajiban juga bagi seorang pendidik. Kemudian yang kedua adalah mengikuti akhlak dan keteladanan Rasulullah. Jadi salah satu pandangan atau akhlak yang harus ditirukan itu adalah uswah hasanahnya, itu adalah mencontohnya adalah langsung Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajarannya. Jadi pendidik di sini adalah membimbing peserta didiknya, itu bukan sekedar hanya belajar materi dan lain sebagainya, tapi juga tentang kelanjutan akhlak dan lain-lain, itu adalah tugas pendidik. Kemudian yang keempat yaitu adalah menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Jadi ini kembali pada poin kedua tadi, yaitu selalu mempraktekkan keteladanan yang telah diberikan Rasulullah. Ini tadi juga ada hubungannya dengan adab yang kelima, yaitu menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Jadinya kita guru, ini yang pertama adalah mencontohkan akhlak baik tersebut, kemudian murid itu tadi akan mencontoh gurunya itu tadi. Jadi dengan menasihati murid tadi agar lebih enak, yaitu kita dulu yang mencontohkan. Kemudian yang kelima yaitu menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu lain di hadapan anak-anak. Ini itu enggak bagus, ini merendahkan ilmu lain. Semua ilmu itu adalah bagus, yang berkaitannya dengan mesti bagus. Kemudian yang ketujuh yaitu memilihkan mata pelajaran yang sesuai untuk anaknya yang kurang pandai atau bodoh, seperti itu. Yang kedelapan adalah mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu didapat akan percuma jika pada akhirnya tidak akan diamalkan, seperti itu.